pertama mampir di sini gitu, karena sebelumnya kita sempat menarik itu melihat artikelnya Mita waktu itu. Wah, ini menarik banget nih, ada sebuah artikel yang mungkin kayaknya kalau dilihat orang nih agak-agak menarik karena clickbaitnya ya, dari sales pasar hingga bisnis skincare miliaran gitu. Tapi kadang-kadang banyak orang yang memang melihatnya itu hanya di ujungnya aja kan, padahal ternyata dari saya lihat-lihat juga, wah gila nih Mita ini bener-bener dari awal merintis bisnisnya itu nggak mudah sama sekali gitu. Nah, malam ini kita mau ngobrol seputar hal itu juga nih. Gimana sih perjalanan Mita dari awal hingga mungkin sekarang ini sudah membuat sebuah bisnis, dan bukan cuma satu, dan mungkin nanti kita akan ngobrolin juga ternyata di keadaan yang sekarang ini situasi juga sangat naik turun ya buat bisnis Mita juga. Nah, kalau boleh sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu untuk teman-teman yang udah hadir di Instagram Live kita, siapa Mita dan bisnisnya apa, silakan. Ya, jadi alhamdulillah ya. Terima kasih udah diundang nih di IG Live-nya Sekolah Pebisnis. Jadi ini tuh sebetulnya kayak mimpi juga nih saya, Kak. Karena saya tuh awal follow Sekolah Pebisnis memang selalu termotivasi juga sama semua postingan-postingannya. Pokoknya aku sering repost nih Sekolah Pebisnis. Iya. Nah, Masya Allah banget malam ini malah bisa live bareng. Aduh, alhamdulillah banget. Jadi mungkin saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sugiardi, asalnya dari Kota Kendari, dan keseharian saya, alhamdulillah, saya mengelola beberapa bisnis, dan sekarang lagi fokus memang ke bisnis-bisnis yang saya jalankan, yang masih berjalan pada saat pandemi ini, kayak gitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisnisnya apa aja nanti biar kita pada saat sharing aja. Siap. Wah, ini kalau boleh tahu nih Mita ini ternyata saya juga akhirnya melihat dari satu bisnis ternyata berkembang menjadi beberapa ya. Jadi kalau awalnya itu kan yang dilihat dari beberapa artikel itu awalnya bermula dari jualan es lilin waktu SD gitu. Nah itu pertama kali artikelnya saya lihat Mita itu di situ. Nah, ternyata itu udah mulai berjualannya dari waktu SD ya. Ya, dari kecil. Karena memang kondisinya yang harus menuntut kita untuk berjuang sih sebetulnya waktu itu, karena memang kondisinya sangat-sangat harus berbuat sesuatu pada waktu itu, karena memang kondisi keluarga saya termasuk orang yang kekurangan. Nah, ya sebagai anak ya gimana sih maksudnya melihat orang tua habis sholat subuh udah bangun jualan ke pasar, terus udah harus ngangkat dagangan. Nah itu yang bikin saya jadi kayak aduh kasihan nih orang tua udah kesusahan seperti ini, masa sih saya harus bebanin lagi dengan biaya hidup saya, padahal waktu itu saya umurnya baru kelas 3 SD sih ya. Tapi pemikirannya udah sampai aduh kasihan banget orang tua saya udah dan waktu itu tuh ya makan pun susah. Alhamdulillah kalau udah bisa makan nasi garam udah syukur banget waktu itu gitu. Ya udah, karena merasa kayaknya sayang banget gitu, kasihan orang tua, saya harus berbuat apa, karena memang hobi suka jualan, ya udah. Nah waktu itu tadi saya lakukan jualan es lilin, karena kita nggak punya kulkas waktu itu, jadi pada saat jualan es lilin ke sekolah itu pinjam kulkasnya tetangga. Nah, jadi kalau itu pagi, alhamdulillah tetangga saya baik banget karena mau pinjemin kulkasnya waktu itu. Jadi kalau biasanya nih pulang sekolah itu saya singgah ke pasar dulu beli bahan-bahan untuk bikin es lilin dulu. Nah, kalau udah dibuat, ya udah numpang nih sama tetangga. Nanti pada saat mau ke sekolah pagi-pagi baru ambil es lilinnya, terus pada saat jam istirahat sekolah, teman-teman pada main-main, ya saya nongkrong di depan kelas sambil jualan es lilin. Bawa termos es lilin gitu. Nah, jadi kalau baru tahu juga kalau tuanya dari Mita itu dulu juga pedagang ya di pasar ya, karena menurut saya teman-teman di sini banyak banget kan mulai bisnisnya dan lain-lain, tapi mungkin kurang beruntung karena kita justru nggak pernah melihat orang tua kita berjualan dan lain-lain. Tapi saat itu Mita merasa bahwa selain mau membantu orang tua, tapi karena ngelihat orang tua juga berjualan dan memang udah dari kecil gitu ya, akhirnya malah pengen berjualan dan hobi ya waktu itu ya dari SD ya.
memang suka jualan. Jadi dulu tuh suka kayak hobi apa sih, main-main gitu sambil dagang. Jadi kayak sama teman-teman, saya jadi penjual ya, kamu pembeli. Jadi emang suka jual-jualan kayak gitu. Bahkan permainannya emang suka jual. Nah, bahkan waktu untuk memulai jualan es lilin itu kan aku nggak punya modal sama sekali, nggak punya duit jajan, nggak punya. Nah, jadi kebetulan bapak saya tuh jualan minyak goreng nih, minyak goreng pakai jergen-jergen gitu kan. Nah, cari modalnya dari kalau bapak pulang itu kan bawa jergen kosong, tapi masih ada sisa-sisa minyaknya, ya kan, di dalam jergen itu. Nah, udah. Biasanya saya kalau bapak pulang itu saya ambil kayu sama spons kayak apa sih, busa gitu, gabus gitu ya. Minyaknya itu diperas sampai saya dapat ukuran jergen yang 5 kilo. Nah, minyak yang 5 kilo itu yang saya jadiin modal untuk jualan es lilin. Jadi alhamdulillah tuh minyaknya bisa dijual pada waktu itu. Ya udah, minyak itu yang jadi modal awal saya untuk jualan es lilin di sekolah. Jadi salah banget kalau jadi pada bapak saat itu minyak tadi atau tokonya sembako berarti ya, toko sembako ya? ya, kalau mama saya jualan sembako, jualan beras, jualan telur, kayak gitu. Tapi kalau bapak saya tuh jadi kayak bawa minyak-minyak gitu loh, minyak goreng, terus ditawarin ke rumah-rumah, ke pasar-pasar, kayak gitu. Jadi pada saat bapak pulang, saya inisiatif memeras minyak, sisa minyak yang ada di jergen itu kan masih bagus juga tuh. Ya udah, pada saat jergennya udah full, yang iya bener yang 5 literan, itu saya jual ke pasar. Alhamdulillah dapat modal untuk bikin es lilin kayak gitu. Jadi awalnya ya, jadi memang nggak selalu kelihatan ya. Nah, jadi Nah, berarti dari proses itu akhirnya jualan itu, dan akhirnya juga dari SD sampai bahkan sekolahnya pun sempat biayain sendiri ya dari untuk sekolahnya ya. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu seneng banget dan ya laku banget ya es lilinnya waktu di sekolah. Nah, jadi nggak cuma jualan es lilin waktu itu gitu. Oh iya, kayaknya untuk menambah penghasilan saya harus jualan apa lagi ya, teman-teman butuh apa lagi nih. Nah, teman-teman kan suka makan kayak permen, snack-snack. Ya udah, jadi pulang ke rumah beli itu lagi, beli permen lagi, beli snack-snack lagi. Jadi nggak cuma jualan es lilin, ada tambahan itu juga gitu. Jadi keuntungannya nambah lagi, dan alhamdulillah bisa bayar uang sekolah waktu itu, dan seneng banget sih masih bisa saving kayak gitu. Jadi ada keuntungan es lilin. Terus di rumah saya juga buka usaha lagi, jadi nggak habis dari sekolah jualan lagi di rumah, karena kebetulan di rumah saya itu apa sih namanya, kayak perkumpulan tukang beca gitu. Nah, jadi pulang di rumah, jadi tukang beca tuh kan biasanya di situ istirahat, nongkrong. Mereka nggak ada cemilan, nggak ada minum-minum. Ya udah, inisiatif lagi jualan apa namanya, jualan kayak kopi, es teh, terus jual mie siram, gitu-gitu. Ya udah, ada lagi duitnya. Jadi memang suka lihat, wah peluang apa lagi nih yang bisa dijadiin bisnis. Jadi kayak gitu, alhamdulillah dari usaha seperti itu ya udah bisa bantu orang tua waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, usaha bapak juga maju, usaha mama juga maju, dan meskipun usaha mereka maju karena mungkin saya udah keenakan ya dapat duit sendiri, itu berlanjut tuh bisnisnya kayak gitu. Ya udah, cari-cari peluang apa yang bisa menambah value dari bisnis lagi, berjalan sampai sekarang kayak gitu. Ya meskipun sebetulnya buat teman-teman mungkin yang baru melihat Mita, kalau saya yakin sih kayaknya dari teman-teman yang dari Sasmita itu pasti udah pernah mengikuti perjalanan Mita, terutama kan sering banget share-share di feed-nya dari akunnya Mita juga ya, perjalanan dari membuat skincare pertama gitu sampai prosesnya dan lain-lain. Dan itu bagus banget sih, sekalian mengedukasi teman-teman kita yang mau buat juga ya, mau berbisnis juga. Nah, tapi buat teman-teman sekolah pebisnis yang mungkin baru pertama kalinya melihat Mita, jadi Sasmita ini tadi saya belum mention, itu memiliki sebuah brand namanya Sasmita Skin ya, sasmitaskin.id, itu adalah skincare. Lalu kedua ada juga clothing lainnya, itu adalah untuk clothing line fashion syari ya, yang menggunakan bahan premium. Lalu ada juga yang restorannya yaitu warteg rawit, warteg cabai rawit,
sama ada produksi furniture yang Lux Glass ya waktu itu ya. Sama sekarang juga lagi jalan untuk yang properti. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya dari awalnya Sasmita sampai bisa sekarang itu prosesnya kayaknya panjang banget gitu karena sangat jauh kelihatannya. Tapi umur Sasmita ini kayaknya jauh masih muda gitu. Dari umur berapa udah mulai berbisnis dari SD dan memang kelihatannya kok masih muda sampai umur sekarang mungkin 27 ya kayaknya 27-an. Kok udah bisa ya mencapai yang kayak gitu gitu. Nah, teman-teman ternyata mulainya udah dari SD untuk mulai berjualannya ternyata. Terus gimana tadi setelah dari proses dari SD, terus untuk naik sampai SMP, SMA, kuliah, dan lain-lain itu ada kejadian apa lagi? Ya, kalau saya sih memang ya itu tadi, karena suka lihat peluang ya, apalagi nih yang bisa dikerjain. Jadi memang semakin bertambahnya usia juga pola pikirnya malah semakin jadi kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga usaha orang tua waktu itu berkembang juga. Ya udah, jadi kayak melihat lagi nih peluang dari orang tua, apa yang bisa saya kerjakan, tapi tetap aja nggak mau minta, nggak pengen minta-minta nih sama orang tua waktu itu. Jadi alhamdulillah sih memang dari dulu semua bisnis yang saya jalankan nggak pernah dibantu sama orang tua kayak gitu. Jadi memang selalu memulai sendiri, meskipun itu harus dari bawah dulu ya. Dan yang paling utama sih gengsi gitu, harus hilang gengsi. Tapi kalau dulu sih mana kita pikir gengsi ya, orang usianya masih 8 tahun, 9 tahun waktu SD gitu. Nah, alhamdulillah pada saat sekolah di SMP itu udah nggak bisa tuh, kita nggak boleh jualan es lilin, jadi katanya harus fokus belajar. Ya udah SMP es lilin, cari kerja lagi apa yang bisa saya kerjakan, jadi saya bantu bapak waktu itu. Jadi saya yang jadi salesnya bapak. Jadi saya saat jadi sales bapak saya sampai SMA. Bapak ngambil barang dari luar kota, jadi sebelum barangnya datang itu udah habis duluan, karena memang saya udah nawarin ke toko-toko, ke pasar-pasar. Jadi pada saat barang distribusinya udah datang itu langsung habis kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi memang belajar marketing secara live waktu itu, secara Biar karena langsung terjun beneran ya. jadi itu tuh juga kayak tantangan buat saya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menawarkan dagangan kita nih sama orang kayak gitu. Bagaimana supaya mereka bisa tertarik. Jadi kalau mereka deal ya, ngambil beberapa kartun waktu itu gitu ya, itu seneng banget. Dan malah jadi kayak lagi buat saya, oh iya, toko ini hari ini dia ngambil 10 dus nih. Pokoknya dia besok harus ngambil 20. Saya cari cara lagi nih, gimana nih cara nawarinnya. Alhamdulillah, jadi kayak gitu. Alhamdulillah, usaha orang tua juga terbantu, dan memang saya dengan bapak kita kerja profesional ya. Dan memang waktu itu saya bilang sama bapak, Pak saya mau jadi salesnya bapak, tapi kita kerjanya profesional, saya nggak mau digaji. Saya dapat berapa persen dari keuntungan bapak. Jadi memang udah dasar otak bisnis gitu. Sama untuk Saya ngebayangin kayaknya waktu Mita dulu gitu masih SMP atau bahkan masih SD gitu kan. Kalau Mita yang sekarang mungkin datang ke toko-toko orang terus nawarin sembako, pasti pada beli deh, saya yakin deh gitu kan. Tapi kalau Mita yang dulu gitu ya, masih SMP gitu, anak kecil terus bawa sembako, kucuk datang kan. Itu kan beda gitu berarti ya kan. Ada sama kecil kan gitu. Alhamdulillah, jadi memang itu juga mungkin atas izin Allah ya dipermudah seperti itu, dan memang niatnya karena nggak mau nyusahin orang tua juga waktu itu. Dan ya itu tadi saya suka nanya gitu. Jadi kalau sales kumpul tuh ya, biasanya kan mereka ada kumpul tuh di toko-toko. Saya nanya, Kak, gimana ya kalau kita mau nawarin ke toko-toko ini, terus apa tekniknya? Suka belajar gitu loh, nanya ke yang profesinya sama. Dan alhamdulillah selalu dipertemukan juga sama orang-orang baik sih. Jadi mereka juga sharing, Mit, kamu nanti seperti ini, caranya begini, terus kamu bisa pakai teknik ini. Udah itu di saving tuh kalau udah ketemu kayak gitu. Oh iya. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, makin ketemu, ternyata saya ketemu dengan passion saya kayak gitu. Itu dilalui dengan beberapa usaha lagi yang gonta-ganti gitu yang saya lakukan. Tapi sejenis sih, intinya dagang, cuma mungkin ganti-ganti aja dagang apa kayak gitu.
Dan sampai akhirnya saya kerja di bank. Jadi kayak mikir gimana Oh, ya. sempat juga ya? Ya, saya pernah kerja di bank 2 tahun. Waktu itu saya bilang sama bapak, saya bilang, "Pak, saya pengen punya usaha sendiri, tapi saya nggak mau bapak yang ngasih modal," kayak gitu. Dan waktu itu bapak saya sebenarnya, "Udah kamu kerjain ini aja." Enggak, saya mau punya usaha sendiri waktu itu. Tapi saya nggak punya uang gitu. Ada, tapi bisnis yang saya mau bangun ini udah maksudnya udah nggak wajar untuk usia saya waktu itu. Dan alhamdulillah udah lulus SMA sih. Gimana ya caranya? Pada saat itu saya coba cari di koran lamaran kerja. Saya harus kerja sama orang lain lagi nih, nggak cuma sama bapak. Ya udah, alhamdulillah waktu itu ada 2 bank buka lowongan kerja. Jadi dengan ijazah SMA waktu itu bisa tuh. Nah, saat interview, alhamdulillah lulus dan memang niatnya nggak mau kerja selamanya sih jadi pegawai gitu kan, jadi karyawan bank. Pokoknya niatnya dapat gaji di bank itu ditabung sampai memenuhi modal yang saya butuhkan kayak gitu. Ya udah kerja di bank selama 2 tahun sampai modal tabungan saya udah cukup. Oh ya, ini udah kekumpul senilai ini. Saya beraniin diri untuk resign. Nah, dari situ saya memulai karena saya suka gambar ya dulu ya, suka gambar kayak baju, fashion gitu. Dan memang waktu itu saya suka bikin sesuatu, bikin baju, terus saya pakai sendiri. Nah, alhamdulillah waktu itu banyak teman-teman yang suka, "Mit, itu bajunya beli di mana, di butik apa?" Padahal itu baju cuma saya gambar terus saya bawa ke penjahit Oke. dan itu Iya, iya, banyak yang iya. suka. Nah, ya udah, sambil saya kerja di bank, sambil jualan baju yang dijahit juga kayak gitu. Nah, ini kok makin banyak yang minat gitu ya. Jadi kayak udah saya putuskan keluar dari bank untuk jualan baju nih. Tapi waktu itu masih di penjahit-penjahit dekat-dekat rumah gitu loh, Kak. Ya udah bikin baju 10, 15, 20 Itu sampai yang alhamdulillah Sasmita bisa jual. E itu ya, B dan E ya. Ya, jadi iya Sasmita BNA. Jadi Sasmita BNA itu Sasmita Beauty and Elegant. Jadi memang waktu itu konsep fashionnya simple tapi elegan. Jadi dia nggak yang bermotif. Waktu itu hitam putih doang deh. Kalau nggak salah hitam putih terus polosan. Dan memang simple, beauty and elegant sesuai dengan konsepnya. Oke. Alhamdulillah itu Wah, berjalan ternyata dan teman-teman yang di sini apa-apa ya buat kita di awal bisnis. Mungkin saya kan banyak juga nggak punya modal nih dan lain-lain, dan ternyata dari Sasmita ini ya nggak apa-apa teman-teman, kalau memang mau bisnis dan belum punya modal ya cari modal dulu, mungkin dengan bekerja seperti Sasmita di bank, atau bisa jadi teman-teman jadi reseller dan lain-lain ya, bahkan teman-teman jadi punya modal untuk start your business ya. makanya biasa teman-teman tuh kalau ada yang ngeluh, saya pengen buka usaha, tapi aduh gimana ya, saya nggak punya modal. Sementara kan usaha itu harus punya modal dulu. Saya suka ini apa namanya kayak tentang, nah itu tuh mindset kayak gitu tuh yang salah banget. Pengen buka bisnis tapi terhalang karena nggak punya modal. Ya modalnya kamu cari, ya carinya dengan kamu cari lagi talenta kamu apa kayak gitu. Kamu punya eh kamu punya bakat apa sih di situ, itu yang kamu jadiin modal sebetulnya. Makanya kadang teman-teman bilang kamu sih enak bisnismu udah jalan jadi mau buka bisnis apapun modalnya ada. Jadi kayak aduh, cerita lagi dari awal kasih tahu seperti itu kalau kita pengen punya modal kayak gitu. Oh iya ternyata kayak gitu. Terus ya alhamdulillah karena mungkin dari pengalaman seperti itu bisa ngasih masukan juga ke teman-teman. Dan dengan kondisi seperti sekarang ada beberapa teman juga yang kita bantu untuk buka usaha kayak gitu. Nah, lanjut Jadi lagi awalnya tadi dari yang baju tadi ya, dari baju yang tadi yang custom saya tadi. ya. Terus ya itu tadi saya tuh suka penasaran gitu loh. Maksudnya suka selalu ingin mencoba waktu itu ya. Jadi belum konsisten bisnisnya. Setiap ada keuntungan dari bisnis di awal itu selalu wah saya punya duit lagi nih, bisnis apa lagi yang saya mau buka. Jadi bukan wah saya punya duit nih, saya punya keuntungan apa ya yang saya mau beli, nggak kayak gitu pola pikirnya. Jadi saya punya untung nih, oh iya
saya buka bisnis apa lagi ya yang bisa masukin keuntungan lagi nih. Jadi waktu itu buka bisnis bulu mata palsu kayak gitu. Jadi Oh iya iya. Iya. jadi cuma yang bulu mata palsu itu memang saya bikin pakai brand sendiri waktu itu. Jadi kayak Sasmita Luxury Eyelashes. Nah, memang bulu matanya itu terbuat dari rambut asli. Jadi memang kita lihat di pasaran kan yang beredar tuh yang bahannya plastik. Pada saat dipakai tuh sakit. Nah, itu saya juga suka searching tuh waktu itu. Oh iya, setiap punya bisnis atau pengen buka bisnis, lihat dulu permasalahan atau lihat dulu solusi apa sih yang dibutuhkan di dunia ini kayak gitu. Apalagi kalau Hmm. saya pengen buka bisnis bulu Kayak mata. ya, lagi ada orang lagi becanya lagi nunggu-nunggu siang-siang, habis itu kita coba cari solusinya gitu ya. Nah, jadi memang kalau tiap pengen buka bisnis, kita cari permasalahan dulu, cari apa namanya sumber masalah dulu gitu loh. Oh ya, kalau kita nemu masalah ini, terus kita cari solusinya. Kalau memang bisa jadi peluang bisnis, itu saya buka gitu. Jadi bisnisnya saya jalankan. Nah, kemarin waktu buka bulu mata palsu itu kan memang kebanyakan bulu mata palsu itu kalau dipakai tuh sakit, terus berat, dan memang bahannya kan sintetis ya, kayak gitu. Jadi cari lagi tuh di Google, jadi Google juga yang sangat membantu perjalanan bisnis saya. Jadi saya suka cari alamat, oh ya, pembuat bulu mata palsu human hair, kayak gitu. Saya beli mentahannya, saya cetak boxnya di percetakan, dan bikin brand sendiri waktu itu. Tapi ternyata nggak semulus yang apa saya pikirkan ya waktu itu. Ternyata bisnis Iya. itu nggak mudah. Sementara waktu itu Iya. nggak ada yang tahu saya. Sasmita nggak ada yang tahu. Terus kamu bikin usaha dengan branding. Belum lagi di hibirnya. Belum lagi di apa namanya diejek sama teman-teman. Belum lagi ya dihina lah, emang kamu siapa buka brand sendiri, udah Sasmita BNE buka brand, terus bulu mata buka brand. Jadi dulu awal buka bisnis tuh selalu pakai nama saya, Sasmita, 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 everything, maksudnya apapun itu, setiap buka usaha pasti ada Sasmitanya kayak gitu. Ya Tapi saya itu merasa secara nama karir saya dapat. itu doa ya. Oke oke. Bulu mata itu juga Tapi itu aduh, secara karir itu ya, pakai nama Sasmita itu ya. iya. Jadi waktu itu bulu Hmm. matanya jualan, nggak kejual kan. Nah, sementara modal yang saya pakai hasil dari untung bisnis yang pertama, dan bisnis yang pertama itu masih jalan juga, alhamdulillah. Ya udah cari cara Oke. lagi gimana nih supaya bisnis ini bisa jalan. Oke, saya lihat bulu mata palsu ini dipakai pada saat apa sih? Oh, pada saat orang pengen make up ke pesta kah, jadi pengantin kah. Tapi waktu itu saya nggak tahu make up. Ya udah belajar lagi, alhamdulillah ada uang dari bisnis yang Sasmita BNE itu, saya terbanglah ke Surabaya waktu itu belajar make up. Nah, pulang dari Surabaya alhamdulillah memperkenalkan diri bisa make up, banyak, udah mulai ada beberapa pelanggan. Nah, pada saat make upin pelanggan itu saya pakai bulu mata saya yang Sasmita itu, alhamdulillah pelanggannya suka tuh, jadi nanya, Mit, ini bulu matanya jual di mana, bisa beli di mana? Oh ya, ini bulu mata saya bu, kayak gitu. Jadi dari mulut ke mulut waktu itu jalan lagi bisnis bulu matanya, alhamdulillah sampai bisa stok ke toko-toko dan salon-salon kecantikan. Jadi kayak toko-toko kosmetik itu sampai ribuan tuh bulu matanya. Ini insight-nya Alhamdulillah. berharga banget buat teman-teman yang ada di sini. Kalau disadari barusan Sasmita ini sharing dia dari Kendari ke Surabaya ya belajar mengenai MUA ini. Tapi di luar dari itu juga yang tadi saya baru lihat nih, ternyata Sasmita juga awalnya ini secara sadar bahwa kita harus, kalau kita bukan siapa-siapa awalnya tadi, kita belajar bulu mata, pasang bulu mata kita pakai sendiri jadi MUA, dan ternyata itu membantu kita untuk naik personal brandingnya. Dan ini menurut saya contoh personal branding yang bagus juga gitu. Karena banyak dari kita nih membangun personal branding tanpa kita punya core brandnya kita mau di mana gitu kan. Tapi pokoknya asal sharing aja, ngembangin sharing ke sana kemari, tapi kita nggak tahu core brand kita tuh di mana. Nah, salah satu contoh yang bagus sebenarnya seperti Sasmita. Jadi kita membangun branding, personal brandingnya dengan satu adalah dengan kita punya bisnis, lalu ngembangin bisnis dan lain-lain, punya customer, sehingga emang ada core-nya personal brandnya ya.
Nah, ini menarik banget. Terus gimana tadi Sasmita, silakan. Alhamdulillah ternyata pada saat itu yang jalan bisnisnya malah semua makeup artist itu ya. Jadi kayak pada saat itu jadi makeup artist dan bisnis bulu matanya juga jalan. Nah, karena kedua bisnis ini kenapa malah lebih menghasilkan, jadi bisnis yang baru Sasmita BNE ketinggalan gitu. Jadi kayak nggak fokus gitu kan, nggak fokus ke bisnis yang Sasmita BNE. Karena menurut saya bisnis makeup artist sama bisnis jualan bulu mata ini lebih gede nih penghasilannya, keuntungannya. Nah, ya udah jadi fokus lagi ke MUA dengan jualan bulu mata. Gimana ya supaya alhamdulillah nih pada saat itu MUA sama bulu matanya jalan banget, masya Allah. Udah sampai omset puluhan juta waktu itu. Berpikir lagi, saya capek nih. Jadi dulu kan MUA, yang saya sendiri. Terus bulu mata saya sendiri, ke toko-toko saya sendiri. Jadi memang belum pakai asisten, belum pakai karyawan, ngangkat koper itu sendiri. Belum ada mobil juga waktu itu. Jadi tiap dipanggil kan harus ke rumah, harus ke tempat customer. Alhamdulillah dari hasil keuntungan makeup artist sama jualan bulu mata, ada modal untuk kita memutuskan saya pengen punya salon. Jadi minimal pas waktu itu. Alhamdulillah. Itu yang di Sandara yang dekat Mandongnya itu ya, saya sempat kepo-kepo gitu. Ada salonnya juga ternyata. Oke. Kendari di sini di Kepas namanya, di Citos. Jadi buka salon tuh, alhamdulillah. Dan itu lancar juga. Jadi udah 3 pemasukan kan. Buka salon itu juga cuma make up waktu itu. Udah mulai rekrut karyawan, buka fasilitas salon, udah buka trimbat, facial wajah. Ya pokoknya fasilitas salon lah. Dan alhamdulillah juga itu lancar banget waktu itu tuh. Nah, tapi kok ada hambatannya nih di sini. Ternyata dengan kesuksesan itu, terus dengan status saya yang sebagai perempuan malah menimbulkan kesan negatif waktu itu. Jadi, maksudnya? Nah, ini udah mulai masuk nih tantangan-tantangan dalam berbisnis, apalagi kita seorang perempuan ya. Dan waktu itu memang di Jepang, kayak gitu. Di sini juga yang kayak ada proses hijrah nih di dalamnya. Jadi bisnis membuat saya jadi kayak lebih memperbaiki diri gitu. Alhamdulillah ternyata buka salon punya omset sampai puluhan juta waktu itu malah membuat stigma negatif itu muncul. Kayak gitu. Karena nggak masuk di akal. Gimana stigma negatifnya? Karena nggak masuk di akal. Usia muda perempuan itu kita udah punya. Ada aja ya. Oke. Oh, udah punya ini, udah punya itu, dan waktu itu Sasmita atau Mita di usia ke 26 ya, kurang lebih ya? Ya, 20-an lah. 20-an ya? Ya. Oke, masih muda, tapi kok tiba-tiba bisa punya banyak gitu ya? Oke. Kenapa sih? Jadi waktu dulu media sosial itu belum terlalu, dan saya juga nggak terlalu main media sosial waktu itu kan. Jadi semua aktivitas yang kemarin kita lalui kan nggak terekspos gitu ya. Jadi mulai risih juga waktu itu, saya masih terlalu mendengarkan omongan orang lain, udah mulai kayak drop juga. Tapi ada baiknya sih, maksudnya dengan omongan-omongan seperti itu kita malah ingin memperbaiki diri kayak gitu. Yang tadinya saya nggak berhijab langsung pakai hijab karena ingin meminimalisir penilaian orang kayak gitu. Tadinya karena omongan orang. Tapi makin kesini gitu kan, kok saya dapat penghasilan sudah sampai sini, tapi kok hatinya nggak tenang ya. Ada apa gitu. Jadi udah mulai ikut-ikut kajian, udah mulai belajar agama. Nggak tahu ya waktu itu mungkin kalau capek atau jenuh kerja terus, jadi ada momen dimana mental itu keganggu gitu. Bukan dalam arti gila gitu. Mungkin karena terus gitu kan, ini saya ngejar apa sih sebetulnya, saya usia seperti ini udah dapat duit puluhan juta, saya cari apa gitu. Ya udah sampai ada masa dimana saya ikut-ikut kajian tuh buat tenangin diri, kata temen, coba deh kamu ikut ini untuk healing gitu. Ya udah ikut,
Lah malah waktu itu saya dapat ceramah kalau ternyata penghasilan saya itu haram sebetulnya yang saya jalan. Kok bisa? Iya, jadi bulu mata palsu itu kan haram. Oh, bulu matanya. Ya, 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 ya. Nah, sementara saya jalan bulu mata palsu waktu itu. Terus aktivitas salon saya itu kan haram juga sebetulnya karena kita menerima laki-laki waktu itu meskipun even itu mereka cuma facial, even itu mereka cuma cukur rambut, tapi kan sentuhan tuh antara perempuan dan laki-laki kan itu jadi sumber dosa saya waktu itu karena saya menyiapkan fasilitasnya. Ya udah itu kayak pergolakan batin waktu itu. Waduh, ini haram gimana coba kayak gitu. Sempat Padahal udah berjalan dan sudah ada karyawannya dan lain-lain ya. udah berjalan dan omsetnya udah hampir ratusan juta waktu itu gitu kan sebulan bisa sampai 70 juta ada gimana ya udah sampai galau udah sampai bingung sampai saya waktu itu terpancing lah ya maksudnya pengen glowing pengen pengen di sini nih awal mula saya mulai bisnis skincare jadi waktu itu saya Oh, terpancing. tapi juga menarik ya, karena kemarin skincare itu barusan launch dan dalam hanya beberapa bulan, dan sebulan aja udah sampai bener-bener yang booming banget kan. Dan itu launchnya di kala pandemi ini ya, skincare ini. Tapi banyak yang agak meningkat bahwa ternyata Sasmita atau Mita sendiri mulainya dari reseller ya. Ya, alhamdulillah. Nah, maka dari itu karena udah mulai karena kebanyakan mikir, terus waktu itu saya sempat pakai produk yang salah nih yang non Bepom gitu kan, ada merkuri, ada hidrokinonnya karena berpikiran instan pengen glowing waktu itu. Tapi ternyata setelah 1 tahun pemakaian produk itu, apalagi dengan pemikiran yang udah banyak banget di usia seperti itu, kita punya beban pikiran yang bisnis itu harus apa fokus gitu malah jatuhnya kok kayak pikiran terus mana malah ikut kajian dikata bisnis kita haram itu bikin pusing banget sampai akhirnya waktu itu Tapi yang tadi tiga-tiganya masih ada, yang salonnya, terus yang penyewaan baju untuk pengantin itu dan aksesoris itu masih ada semuanya. masih ada tapi Iya. waktu itu saya udah sempet galau nih aduh ngapain saya cari duit umpama ternyata ujung-ujungnya haram juga gitu kan nah Iya. itu apa saya udah punya anak juga waktu itu. Nah, gimana coba saya melakukan sesuatu sementara hasilnya ini untuk anak saya gitu. Waduh, mikir banget itu sampai seminggu sampai drop gara-gara ikut kajian gitu kan. Jadi banyak yang bilang ngapain tutup usaha? Ini udah sayang banget usaha kamu udah gede nih udah besar gitu. Ya juga ya. Tapi terus gimana dong ini haram terus konsultasi lagi ke Ustadz ini gimana seperti ini terus dikasih tahu sama Ustadz Mir janji Allah itu nyata loh pada saat kamu meninggalkan sesuatu karena Allah Allah bakalan ganti yang lebih besar lagi dari ini. Nah mulai dari situ setelah saya dikasih tahu itu sama Pak Ustadz waktu itu misalnya Bismillah menutup semua usaha saya. Wow, Jadi omset luar biasa. boleh saya tutup, yang omset bersihnya 30 juta ada, terus salon juga saya tutup. Bismillah, yang jalan waktu itu cuma bisnis make up aja, semua. Kalau make up kan untuk kita mempercantik pengantin gitu kan, masih belum inilah gitu. Dan nggak pakai cukur alis kayak gitu ya belajar lah memang nggak langsung total ini kita hijrah waktu itu tapi minimal penghasilan yang dikatakan haram itu bisa duit. Nah waktu itu cobaannya datang lagi dijawab abis-abisan sewajah itu stres lagi tuh di situ gimana coba profesi kita sebagai bunga tapi wajah sendiri rusak gara-gara pemakaian produk yang non Bepom waktu itu. Udah dikasih saran sama teman, lu coba deh kamu pakai skincare ini gitu kan. Udah pakai skincare yang dikasih tahu sama teman, alhamdulillah pemakaian 1 bulan itu mukanya kembali normal. Dan waktu itu skincare-nya Bepom, udah Bepom tuh. Otak bisnis jalan lagi, jadi otak bisnis jalan lagi. Kayaknya saya harus jual produk ini. Soalnya kan yang pertama Bepom, terus yang kedua memang hasilnya terbukti karena saya pakai.
Jadi saya waktu itu memutuskan untuk jadi reseller, jadi beli 12 paket, jual, alhamdulillah laku sampai laku terus, akhirnya naik lagi jadi member itu harus ratusan paket diambilnya, jadi member, laku lagi, habis terus sampai saya naik jadi distributor, jadi enggak, jadi agen. Agen itu penjualan Itu ribuan piece. karena kan waktu itu kebayangnya itu Mita itu kan belum seperti sekarang ya, ibaratnya seorang businesswoman iya, woman planner iya, tapi seorang influencer kan juga iya kan, karena ada akunnya di sosial media juga udah ada influence-nya gitu, udah cukup besar. Tapi dulu waktu mulai skincare ini jadi reseller itu kan benar-benar kita mulai dari nol juga kan, sedangkan bisa naik dari reseller jadi agent dan lain-lain, itu waktu itu gimana caranya? Nah, jadi mungkin itulah yang jalan-jalannya Allah ya. Jadi pada saat kita dikasih kesusahan sama Allah itu kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh putus asa. Bayangkan kita perempuan terus diuji dengan wajah yang rusak kayak gitu. Yang pertama kenapa rusak? Karena memang kan kesalahan kita sendiri, udah dikasih tahu produk non BPOM nggak bagus, masih tetap aja pakai, ya kan? Di awalnya aja cantik, tapi lama kelamaan efeknya bakalan kelihatan gitu. Itu saya belajar menerima itu juga tuh, kalau kita mau lebih terbuka pemikirannya, kita harus belajar menerima kesalahan dan mengakui kesalahan. Apapun yang terjadi dalam saya, memang karena saya sendiri yang terbuat gitu. Wajah saya nggak bakalan rusak kalau saya nggak pakai krim non BPOM ini waktu itu gitu. Jadi saya cari solusinya, alhamdulillah teman kasih tahu, event berjalan hampir 2 tahun, saya dari reseller cuma ambil 12 paket sampai jadi agen sampai ribuan piece. Nah, dasar punya apa namanya, otak bisnis ya gitu, maksudnya nggak puas gitu, suka nggak puas tapi saya bersyukur gitu. Ya udah pengen lagi bikin brand sendiri skincare, cari lagi jalannya gimana ya supaya saya ada brand skincare sendiri kayak gitu, karena skincare yang saya pakai ini masih ada kekurangannya gitu kan, waktu itu masih ada, saya selalu pengen sesuatu yang sempurna, kualitasnya bagus gitu. Nah, gimana caranya, saya itu terus semua di Google cari info gimana sih cara pembuatan skincare kayak gitu, beli sendiri. Alhamdulillah dikasih jalan, dapat infonya, berani udah mulai kontak, tanya-tanya caranya seperti apa. Alhamdulillah dikasih tahu, oh iya ternyata untuk modal modal bikin skincare sendiri seperti ini udah mulai nabung lagi dari penjualan skincare yang udah ada gitu. Nah, sampai pada titik modalnya udah cukup nih untuk bikin skincare. Ya udah, gila, terbanglah ke Jakarta waktu itu, karena memang pabrik kita di Jakarta. Meeting, minta sampel, sampai akhirnya saya dapat sampel yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, tapi bisnis skincare yang kemarin itu tetap jalan sampai sekarang. Karena yang namanya kita bisnis skincare itu kan, kalau orang sudah banyak yang cocok, sama aja itu kita udah deposit sebetulnya. Mereka kalau udah cocok, ambil terus. Dan itu nggak bisa saya lepas. Dan alhamdulillah omset skincare yang saya yang satu ini, masya Allah, maksudnya hasil keuntungannya ini yang bisa bikin saya buka bisnis yang lain kayak gitu. Nah, jadi ya Allah kan benar tuh, yang tadinya dan uniknya memang si bisnisnya skincare ini juga belum terlalu lama juga ya, baru mungkin di bawah setahun, di bawah 2 tahun ya kan, kalau nggak salah yang skincare ini itu baru ada di 2019 ya PT-nya ya, lalu masih masuk ke proses cari supplier, lalu proses lainnya, dan di tahun 2020 ini baru benar-benar mulai launchingnya gitu kan, di awal tahun ya. Nah, itu belum sama sekali karena pandemi. Oke. Nah, jadi alhamdulillah hampir 3 tahun jualan skincare orang lain gitu kan, brand lain, keuntungannya membuka skincare sendiri. Nah, prosesnya nggak gampang karena memang banyak hal yang harus dilalui itu, sampai hampir setahun hanya untuk ngurusin legalitas doang, mulai dari perusahaan. Ternyata kan skincare sendiri nggak asal bikin tuh, apalagi kita bikin sendiri langsung di pabrik, beda sama yang
diracik sendiri, yang dimasak sendiri, beli kemasan, udah langsung jual, itu kan nggak resmi. Nah, itu yang kemarin yang brand sendiri, itu prosesnya panjang banget, hampir setahun, karena harus ada legalitas, harus ada haki brand kita, kayak gitu. Dan itu kan nunggu tuh. Dan sampai tiba saatnya saya nemu sampel yang bagus, alhamdulillah legalitas perusahaan juga saya udah dapet. Ini mulai jalan setahun lebih prosesnya sampai itu tadi dapetnya pas pandemi. Nah, sementara sebelum pandemi usaha saya udah ada lah ya yang berjalan, usaha terus saya juga udah punya bisnis kuliner yang tadi bisnis kuliner itu baru berjalan 3 bulan kena pandemi, padahal di situ modalnya gede juga karena bukanya kayak semi resto kan gitu. Ini benar-benar kayak ditolak dari atas deh, benar-benar ya. Soalnya semua bisnisnya Sasmita itu ibaratnya dari restoran, itu udah pandemi udah sulit deh sekarang tutup. Lalu MUA pun sekarang kan kita nyentuh wajah tuh udah nggak boleh kan, salon-salon dan yang lain juga kita bilangnya waktu itu pemerintah bilang salah satu pusat penyebaran ya pandemi yang cukup besar sentralnya adalah salon juga kan. Makanya waktu itu sempat salon ditutup juga banyak. Terus juga akhirnya penyewaan baju ya kurang lebih sama ya. Tapi di momen itu akhirnya di pandemi malah ada yang jadi akhirnya bisnis skincare ini ya. Nah kebayang juga tuh kalau proses lebih lama lagi bisa jadi yang berbeda ceritanya ya. Dan itu kan sempat bikin saya kayak waduh mati nih, gak jangan ini bisnis skincare karena pandemi kan waktu itu, dan itu awal-awal kalau nggak salah Maret ya waktu itu. Nah alhamdulillahnya yang resto itu 3 bulan habis launching itu kan pecah tuh, jadi modalnya sempat balik. Kalau kuliner kan bisnisnya enak, jadi dia tuh kayak 100% keuntungan yang bakalan kita dapetin gitu kan. Nah alhamdulillah, jadi yang resto ini kayak udah kepikir ya udahlah udah balik modal juga gitu kan, harus punya keberanian kayaknya memang bisnis ini harus saya tutup kayak gitu. Meskipun sampai sekarang berjalan dan yang jalankan itu tante saya, cuma untuk kedepannya saya nggak bisa fokus di bisnis ini karena memang bisnis yang kuliner ini harus saya yang ada di situ gitu loh. Jadi yang saya lihat di sini seiring perkembangan waktu gitu kan, setiap bisnis yang saya mau kembangkan itu harus ada saya di situ waktu itu. Apalagi yang bisnis resto ini gitu, nggak bisa jalan kalau nggak ada saya. Soalnya kan yang bangun subuh ke pasar saya, pulang dari pasar saya harus masak sendiri. Dan itu gede gitu ya. Keras makan ini kan gede, itu benar-benar menyita tenaga saya sampai saya tuh kurang tidur. Nah ini nggak bisa kayak gini, ini saya bisa sakit nih kayak gini meskipun ada karyawan, tapi kalau itu paling nggak bisa melihat, aduh ini kalau nggak sempurna gitu loh, suka khawatir. Jadi bisnis ini saya jalankan banyak khawatirnya sebetulnya. Dan alhamdulillah 3 bulan saya pegang, pas dapet pandeminya udah makin yakin aduh kayaknya saya nggak bisa bisnis ini. Ya itu tadi ternyata ada hal-hal yang memang pada saat kita buka, dan kalau memang ternyata tanggung jawab kita besar dengan bisnis yang kita buka, itu bakalan gak bisa juga gitu loh. Jadi yang saya lihat ternyata saya harus cari bisnis yang dimana bisa waktunya tidak terlalu besar dan tidak terlalu membutuhkan tenaga, tapi saya bisa ada di situ terus gitu loh. Nah ya udah paling tepat ini bisnis skincare ini. Jadi kalau di skincare kan paling saya cuma ngeluarin ide promosi aja gitu, terus ide produk aja. Nah kalau di resto warteg itu tenaga yang paling besar gitu, sementara saya nggak bisa karena udah berbagai bisnis yang saya pegang. Yang dulu itu ada penyewaan beli pengantin, ada bisnis jualan skincare, sementara saya harus di resto lagi. Waduh udah deh kacau banget waktu itu. Dan ternyata saya ambil keputusan, saya pernah dengar gimana sih bisnis itu bisa sukses, ternyata satu fokus. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak bisnis kalau umpama kita nggak fokus, itu bakalan yang lain malah ikut terbengkalai.
begitu. Oke, Jadi wow. Belum lanjut ke ngebahas skincare-nya, saya mau sharing juga ke teman-teman, ternyata ini banyak banget dialami oleh banyak dari kita ya, yang dari sales terus kita nyobanya hal nggak ada ya, pokoknya kalau mau gue jual deh, gue ada deh gitu. Nah dari situ biasanya kita udah mulai menghasilkan kayak tadi Sasmita juga atau Mita mulai menghasilkan dari satu, berpikir untuk kayaknya gue buat bisnis kedua, bisnis ketiga, bisnis keempat, supaya kalau satu aja bisa dapat katakanlah 1 juta, kalau empat pastinya dikali empat dong gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu kan kenyataannya gitu. Dan ini sebuah proses bisnis sama teman-teman. Jadi normal banget untuk teman-teman mengalami hal-hal seperti ini di perjalanan kita lagi bangun bisnis. Nah, terus ternyata dari Sasmita juga akhirnya fokus ke salah satu bisnis ya yang memang itu benar-benar kayaknya passion kita juga, tapi menghasilkan juga ternyata ya. jadi memang ini saya memberanikan diri ambil keputusan untuk restudy selamanya, mumpung waktunya masih ada selama 9 bulan. Ya 9 bulan. Udah 9 bulan itu saya kasih ke tante, udah tante, tante aja yang jalanin ini, karena alhamdulillah 3 bulan pertama modalnya udah kembali sebenarnya. Dan memang bisnis kuliner itu kan kalau kita mau fokus itu gila-gilaan kalau nggak pandemi ya kemarin. Karena di kuliner aja saya bisa dapat omset itu 150 juta per bulan. Karena memang posisi di tempat saya dekat kantor-kantor ya waktu itu, dan kita jualnya prasmanan. Jadi terus gitu. Udahlah modalnya udah balik. Kayaknya saya nggak bisa ditiru. Jadi saya alihin ke tante saya. Jadi dikelola sama tante saya, tapi saya lihat memang perkembangannya kurang ya, apalagi pandemi prasmanan itu mati total. Orang kan takut kalau prasmanan kan gitu kan. Jadi dia fokus ke skincare, tapi skincare saya belum jadi tuh waktu itu. Udah bulan 2 udah mulai pandemi, udah mulai putus asa. Udah intinya ini kehancuran saya. Ya, karena yang lain benar-benar offline ya, dari mulai restoran dan MUA dan salon itu benar-benar juga ada offline-nya. Dan yang skincare pun belum ada ya, itu benar-benar momen kayaknya orang tuh bisa berpikir bener nggak ya, nih saya masih maju nggak ya, apalagi udah proses ke pabrik ya waktu itu ya. Udah putus asa sih waktu itu. Tapi alhamdulillah saya, karena memang pada saat berbisnis manajemen keuangannya memang juga diatur ya, jadi setiap keuntungan itu memang ada saving gitu, berapa persen untuk ditabung kayak gitu kan, berapa persen untuk, dan alhamdulillahnya memang setiap buka bisnis setiap keuntungan yang masuk itu haknya dikeluarin. Nah, seperti anjuran agama kita supaya bisnis kita terjaga itu tadi, emang benar sedekah itu masalah satu-satunya jurus terampuh untuk melindungi usaha kayak gitu. Dan alhamdulillah itu nyata banget tuh, meskipun waktu itu udah kayak udah deh kayaknya skincare juga nggak bakal jalan, apalagi dengan harga skincare saya yang kayaknya menengah ke atas, terjangkau 250.000 gitu satu produk, itu nggak bakalan jalan deh kayaknya. Tapi alhamdulillah kekuatan media sosial, karena memang kan produk saya mulai dari awal membuka bisnis, bahkan untuk urus legalitas perusahaan aja itu semua saya posting. Jadi di posting itu untuk saya pamer gitu loh, saya ingin sharing, siapa tahu besok-besok ada teman-teman yang ingin buka usaha seperti ini gitu. Jadi memang saya nggak pernah pelit ilmu kalau masalah gitu. Saya suka sharing, saya suka kayak diri saya sendiri, langkahnya berhasil nggak sih. Jadi kalau saya share juga ke media sosial, biasanya ada masukan tuh kalau ada yang salah nih, jangan seperti itu, harusnya begini begini begini, terus oh ya ini infonya valid. Dan alhamdulillah mungkin karena rasa penasaran saya itu, sampai ternyata pada saat skincare saya datang itu ternyata habis tuh, itu habisnya cuma 4 hari, dan itu pandemi, masya Allah ya. Dan dengan harga 350.000, kali aja itu berapa. Tapi kemarin saya ada kerjasama sama distributor, jadi memang ada teman saya, ada satu teman saya juga yang alhamdulillah dia juga di situ berkegilaan juga, masya Allah, dan ketemukan sama Allah orang yang hikmah dalam menjalankan bisnis ini.
karena memang kita juga bisnis tuh nggak cuma ngejar untung ya, pengen sukses sama-sama. Ya udah, kita sharing nih sama teman, dan alhamdulillah teman saya juga ini yang jadi distributor bertanggung jawab, meskipun kita berteman tapi dia profesional juga kayak gitu. Alhamdulillah jalan sama-sama, barang saya datang langsung dibeli sama dia dengan sistem yang kami jalankan, dan alhamdulillah itu tuh 4 hari karena kekuatan teman ya, dan itu betul banget, banyak teman tuh banyak rezeki. Dan ya itu tadi karena kuasa Allah juga sih, mungkin karena kemarin saya melepas bisnis yang apa, tidak dianjurkan agama, ya Allah ganti gitu loh, dengan kesusahan, dengan pandemi ini, malah ya, tadinya saya udah kayak asa banget, udah ada harapan untuk saya bakalan keluar kayak gitu kan. Terus Allah karena ada teman, ada sistem, 4 hari itu 1.000 piece habis, dan pada saat produknya habis itu saya repeat order lagi 3.000 piece di. Nah kalau RO gitu kan butuh waktu 2 bulan. Nah 2 bulan lagi nih pandemi malah makin menjadi, ya kan? Yang tadinya di Kendari belum masuk, pandemi belum masuk, belum ada. Tapi pas waktu nunggu lagi 2 bulan, aduh mati, di Kendari udah masuk juga tuh, udah banyak yang positif juga, udah was-was lagi. Sementara ini yang aku ambil 3.000, jadi modal yang pertama yang 1.000 piece digabung sama keuntungan yang kemarin gitu kan. Jadi yang tadinya 1.000 lagi jadi 3.000 piece. Tapi Allah, karena sekarang sudah dirumahkan, ternyata pada saat dirumahkan malah intensitas perempuan untuk merawat diri itu ternyata lebih besar. Nah, 3.000 piece datang, malah ternyata langsung habis, dan itu cuma sehari. Wow, dan bahkan kayaknya juga sempat dimention bahwa awalnya ini benar-benar promonya ini dari media sosial dan benar-benar dari akun Sasmita aja, dari kita ya, yang update-update rajin dan lain-lain ya. Ya. Nah, kenapa bisa laku 3.000 piece? Karena kita hambur testimoni dari yang 1.000 piece yang kemarin. Jadi alhamdulillah tuh banyak banyak testimoni, banyak yang masuk ke kita gitu kan, postingan-postingan, terus kita capture semua pendapat customer yang udah pakai itu. Jadi sebelum produk 3.000 datang, kita hampir testimoni nih. Dan alhamdulillah karena waktu itu udah bisa jualan, 1.000 piece itu kan udah menyebar ke customer gitu loh. Sama mitra Sasmita udah nggak ada sama sekali. Jadi mungkin pada saat 3.000 piece datang, penasaran yang kemarin customer-customer yang belum kebagian, alhamdulillah 3.000 piece yang datang malah sholatnya sehari, masalah banget. Dan kebetulan sampai sekarang kita udah jual sampai 8.000 piece. Jadi dari satu produk itu sudah 5 produk sekarang. Insya Allah kami mungkin tambah lagi 3 produk. Jadi kita pun udah, insya Allah nanti udah 8 produk. Dalam waktu kurang dari ya, awal pandemi aja Januari, sekarang masih Oktober ya. Pokoknya di awal pandemi, saya keluar tuh di awal pandemi sampai sekarang. Jadi belum setahun sebenarnya. Itu 8 bulan ya. Kita udah jual hampir 20.000 piece. Alhamdulillah dengan skincare. Nah, dari keuntungan skincare, itu tadi saya coba cari, karena saya nggak mau ya, maksudnya ada dana tapi langsung habis kayak gitu, ada uang tapi langsung habis. Jadi belajar lagi, cari bisnis yang udah belajar dari kemarin kan, ternyata saya nggak bisa terlalu berbisnis dengan tenaga saya itu terlalu banyak keluar kayak gitu. Saya harus cari bisnis yang nggak terlalu berat tapi income-nya bagus gitu loh, omset yang kita dapat bagus. Jadi sering tanya ke teman-teman, apa sih bisnis kira-kira bisa dijalankan kayak gitu. Nah, sampai saya lihat ada satu story teman saya iklanin properti. Ya udah saya pelajari 2 minggu, saya pantau, saya cari tahu bisnis properti itu seperti apa sih. Dan alhamdulillah ada yang tersimpan, dan mencoba tanya lagi ya itu tadi, beraniin diri kontak
Kalau udah cari hobinya tahu. bisnis dan ya kalau udah dapat lagi tuh apalagi ya gitu ya. Coba cari lagi. Iya, tapi udah ada pengalaman yang kemarin kan, nggak Iya mau iya buka iya. restoran, jangan, oh ternyata sosmed kalau buka bisnis, kamu tuh hanya sebagai pemikir aja. Kalaupun eksekutor butuh tenaga, cari tenaganya jangan terlalu banyak, gitu. Jangan yang terlalu menyita waktu, apalagi saya kan statusnya seorang ibu ya. Nah, cari lagi nih, bagaimana supaya di rumah tuh tetap tugasnya jalan sebagai ibu, karena ada anak-anak, cari lagi bisnis yang waktunya fleksibel kayak gitu. Udah cari tahu tentang properti, kamu udah kontak-kontak sama orangnya. Karena ini bisnisnya butuh modal yang besar, saya nggak bisa terlalu percaya gitu kan. Saya harus ngecek sendiri, dan alhamdulillah memang langsung ke tempatnya, langsung ke lokasi propertinya, rezekinya ada. Perlu cari tahu tentang basic perusahaannya, cari tahu apakah perusahaan ini memang trusted gitu ya. Dan alhamdulillah sampai ikhtiar, sholat benar-benar minta petunjuk ya, Allah menunjukkan, oh ternyata jalan ini insya Allah bisa gitu. Wah. Gitu ya, Anaknya dua lalu ya. alhamdulillah mereka juga. Nah Anak makanya dua, single mother, terus bisnisnya udah punya beberapa, itu luar biasa banget bisa masuk manage waktunya. Dan terus tadi juga sempat kelewat kita waktu mulai bisnis skincare pun nggak mudah ya, sama seperti yang Emu buat tadi dan bisnis salon dulu kan sempat ada kayak orang merasa kok bisa ya umur masih muda tapi punya berapa bisnis. Ternyata waktu mulai skincare pun ada hambatannya juga ya, sama ya gitu ya. nah, jadi karena ya itu tadi, saya tuh orangnya selalu kepedean ya. Maksudnya ya itu tadi, bikin skincare pakai nama sendiri, Sasmita, ya itu ya awalnya dihujat lagi gitu. Kamu siapa sih, Mit? Artis bukan? Biasanya yang bikin produk itu cuma artis atau enggak yang terkenal, pejabat apa gitu kan. Sementara Sasmita nggak ada yang kenal gitu, tapi kamu bisa dan mau bikin produk sendiri dengan nama sendiri. Nah, ya itu mungkin pemikiran orang lain, tapi kalau saya pribadi justru mestinya brand ini yang akan membesarkan nama kita gitu, bukan kita harus punya nama besar dulu, baru bikin brand kayak gitu. Kalau saya sih malah tugas kita nggak bagaimana supaya brand ini bikin nama kita besar kayak gitu, nggak mesti jadi artis dulu terus bikin brand, nggak mesti jadi orang terkenal dulu kayak gitu kan. Ya alhamdulillah, masya Allah, dengan izin Allah, bisnis Sasmita sampai sekarang alhamdulillah gitu, bersyukur banget. Bahkan yang ini Ini kadang-kadang mengalami kesulitan mau buat bisnis kan. alhamdulillahnya ya bisa melahirkan bisnis lagi gitu. Kalau bisnis setelah pandemi, vaksin keluar, ambil bisnis properti, dan itu kan memang bisnisnya kayak ke perhotelan, resort ya. Menurut pandangan bisnis saya, kalau properti kurang, alhamdulillah properti yang keambil investasi yang kemarin bisa jadi penghasilan lagi, dan itu pasif income saya gitu, masih bisa jadi penghasilan untuk saya nantinya, karena bisnisnya 50, jadi event saya nggak ada, saya udah bisa mengelola bisnis. Pastinya nanti ke depannya saya yakin kita sukses lagi ya, akan lebih maju lagi gitu. Tapi kebayang nggak sih waktu dulu, ibaratnya dulu itu masih jadi sales bantuin bapak jualan tadi sembako gitu ya. Sekarang jadi Mita yang sekarang ini gitu. Itu kayaknya nggak kebayang ya gitu. Terus gimana perasaannya kayak kemarin gitu? Ada gathering kan, kemarin kan gathering para mitra-mitranya dari Sasmita kan. Nah itu juga di sebuah hotel gitu, dan itu ramai juga kan. Nah itu perasaannya gimana sih sampai ke posisi itu dibandingkan dengan yang dulu gitu? Ya, mungkin kalau dilihat di situ ada satu cuplikan video yang saya meluk dua orang itu saya, itu benar-benar nangis karena di awal tuh skincare kita banyak mengalami penolakan ya, karena yang pertama saya orang lokal,
Yang kedua brand saya brand lokal. Jadi di ujiannya di situ, ketidakpercayaan orang gitu loh dengan apa yang kita buat, apalagi dengan kita cuma tinggal di daerah gitu. Kan kalau saya pribadi, saya tuh setiap buat sesuatu nggak pernah main. Memang dalam bisnis, kenapa setiap saya punya bisnis dalam, karena memang saya selalu mengutamakan kualitas. Jadi meskipun saya orang lokal, meskipun saya orang daerah, dan saya pemikirannya bisa internasional gitu loh. Nah saya juga kalau bikin produk, jadi kualitasnya harus benar-benar bagus, karena dari kualitas itu yang bisa menjelaskan atau melebarkan market kita. Nah itu kan cara marketnya dari itu, customer yang udah pakai produk kita ternyata bagus, itu kan dengan ada yang kemarin yang sempat menghujat saya atau brand saya, malah mereka pakai juga gitu. Alhamdulillah, jadi memang kalau ada takaran atau rintangan seperti itu saat awal bukan aja. Kalau memang aku kepala itu kembali ke keputusan dari karena yang kayak gitu sampai semakin menjadi gitu. Alhamdulillah kemarin hujat jadi sempat diremehkan dari masalah dan juga terus pasarnya gitu dan kita sekarang udah hampir sebetulnya. Kalau kalau yang terkumpul sih sebetulnya hampir cuma yang aku sampai sekarang itu hampir 100 orang. Kalau setiap produksi ada yang dari pabrik itu lagi alhamdulillah produk kosmetik skin juga udah dipromosiin sama jadi bisa artis tidak ada sama sekali, benar-benar modalkan diri sendiri untuk produk yang bisa benar-benar berbawah gitu loh. Yang pas kejadian di Bakery Hotel nangis gitu, saya nangis sama temennya 2 orang itu, karena yang pertama gitu kan kalian bisa tweet improve sendiri teman saya yang awal berjuang ini udah mulai kayak yang nawarin kamu gabung aja sama saya dan gitu bikin break. Alhamdulillah dengan orang-orang yang begitu. Jadi meskipun banyak yang gitu, mereka nggak tahu yang hanya masih sama saya gitu. Ya makanya kalau kita juga ya, tapi kalau kita itu nanti mereka juga bisa gunakan macam pada saat kita berhasil malah fondasi-fondasi yang kita dan sekarang juga bukan saya jadi itu saya sudah mulai di daerah sini, berarti saya berhasil, berarti mereka melihat hasil dari karena kalau mereka usaha gagal, mungkin mereka itu buka bisnis seperti itu. Ini suara dengeran nggak? Sebenarnya agak-agak loading sedikit sih. Suaranya masih masuk, cuma agak-agak loading sedikit. Di sana masih jelas nggak, Mita? Jelas. Jelas ya? Jelas kan? Mungkin Oke. Sinyal, katanya sinyalnya kayaknya oke. Apa sekarang udah jelas sih kayaknya sih, tadi agak sedikit loading sebentar. Oke, jadi tapi ternyata perjalanannya itu benar-benar Mita tuh dari awal sekali, dan bahkan saya sempat lihat sebuah berita kan Mita juga kakak beradik ya dengan adanya yang cowok itu ya. Sempat ada masalah dengan
adiknya juga yang sempat harus ngurusin gitu ya karena futsal atau karena apa gitu kan. Wah gila di umur Mita yang ke umur segitunya mesti ngurusin adik juga. Aduh gila. Banyak banget ternyata struggle-nya Mita yang Mita yang sekarang gitu ya. itu tuh rata-rata yang muncul adik saya waktu itu rata-rata pejabat dan petinggi. Dan itu waktu itu bapak saya lagi benar berjuang saya sendiri. Adik saya udah hampir meninggal waktu itu. Oh gitu sampai segitunya ya. Karena itu dipukul dan dikeroyok kan. Dan sampai saya lihat fotonya pun di online hampir berdarah-darah gitu dibawa ke polisi dan akhirnya Mita juga melaporkan kan waktu itu kan. Waktu itu nggak terlalu ya karena kan memang banyak banget waktu itu pejabat dan petinggi anak gitu kan. Ya bingung caranya supaya ini bisa jadi perhatian saya email satu persatu berita nasional kayak RCTI, Metro TV, itu aku beritanya jadi caranya agak jelas kan. Kakak Sasmita mungkin lokasi handphonenya atau ada yang ngomong Kadek dari Dendio sinyalnya mungkin Kak ada dari Husnun Ridwantoro mungkin sinyalnya Kak cek oke jadi yang terakhir itu kita masih nyimak yang ketemu dengan 3 temannya dan udah di momen itu akhirnya udah terjadi banyak hal ya akhirnya ya beberapa hal yang akhirnya bisa berujung kepada Sasmita yang sekarang ini punya bisnis dan bahkan hingga properti juga. Nah akhirnya di proses itu ternyata nggak mudah juga karena ternyata bahkan saya melihatnya kan sekarang aja Sasmita mungkin belum kepala 3 lah ibaratnya ya kalau kepalanya aja gitu kepala 3 gitu. Nah di umur Sasmita yang mungkin saya lihat waktu itu masih 20-an bahkan itu masih 21-22 itu sempat kena masalah yang cukup besar juga di mana masalah itu dengan adiknya Sasmita juga kan yang harus sendirian ngurus polisi dan lain-lain gitu ya dan itu benar-benar di umur saya yang masih muda saya nggak kebayang sih kalau harus mengalami persoalan yang kayak gitu jadi tantangan Sasmita ini ternyata luar biasa besar juga ya makanya ternyata bisa menghasilkan sebuah brand yang kayak sekarang kalau saya bilang kan besarnya sebuah brand itu berkorelasi dengan besarnya kapasitas si foundernya sendiri sebetulnya. Masih loading? Udah jelas belum? Cek. Halo. Ya, tadi agak sempat keputus sih Kak. Terus ya? Oke, nah mungkin teman-teman sekarang udah sih cukup oke. Jadi jelas ya teman-teman ya. Nah yang menarik itu waktu launching brandnya dari Sasmita ya, yang brand yang dari skincare ini dimulai dari akun personalnya sendiri dan tanpa menggunakan promosinya menggunakan mungkin campaign influencer yang langsung banyak dan lain-lain itu belum masuk ke situ, tapi benar-benar baru menggunakan akun sosial medianya. Dan saat itu sempat salesnya sampai tadi yang diceritakan ya dari 1000 produk terjual sold out dalam 4 hari lalu pesan lagi di pandemi lagi dan 3000 produk dan itu pun sold out dalam waktu 4 hari ya dan itu nggak murah juga ternyata price range-nya untuk sebuah produk skincare yang mungkin berkualitas sehingga memang nggak mainnya di murah-murahan kan gitu karena kita inginnya juga karena memang untuk skincare yang saya buat memang dia masuknya jadi kan kalau di skincare tuh di pabrik kita disuruh milih ada tiga segmen gitu kan ada yang high quality ada yang middle quality ada yang low quality karena memang yang pengen aku buat tuh high quality jadi karena memang kita segmennya mainnya di premium nah makanya supaya nggak terlalu susah untuk marketnya gitu kan nggak terlalu susah untuk marketnya mending mainnya di premium quality. Jadi kita tuh lebih kayak fokusnya ke promosi aja. Karena produk kita udah punya kualitas kayak gitu. Jadi nggak usah capek-capek mikirin gimana untuk produknya lagi gitu loh. Udah jangan tanggung-tanggung, langsung bikin yang bagus aja sekalian. Nanti tinggal
lebih kayak mikirin ke promosinya aja kayak gitu. Dan biasanya kalau kita punya produk yang berkualitas, kita lebih pede untuk promosiin produk kita gitu, karena kita udah tahu oh ya kualitas produk saya ini bagus dan memang kita mainnya yang premium quality, apalagi kita bikinnya di pabrik yang benar-benar standarnya tuh memang sudah internasional sebetulnya kayak gitu. Oke, wow, ini mungkin kalau orang lihatnya, wah, nih Mita ini benar-benar ibaratnya strong woman banget ya gitu ya. Udah bisa manage waktu, iya, tapi juga bisa mengembangkan bisnis di usia yang masih muda kayak gini gitu. Tapi ternyata di balik itu saya ingat sebuah cerita tuh kan kayak keris gitu. Kalau saya orang Jawa soalnya, kalau Jawa itu kita bilangnya kan keris. Kalau mau buat keris itu pasti kita panasin kan, dipanasin kerisnya sampai isi kerisnya itu besinya itu melepuh dan dia core-nya berubah gitu. Jadi benar-benar jadi lentur si besinya itu. Terus dipukul-pukul besinya gitu kan. Akhirnya semua proses itu yang susah, yang panas, yang menyakitkan dan lain-lain itu menghasilkan sebuah keris yang luar biasa dan bisa digunakan buat bermanfaat buat orang banyak juga gitu. Nah, saya ngeliat ini juga seperti Mita gitu. Dari awal itu udah ditempa luar biasa banyak banget sampai di umur yang sekarang ini akhirnya bisa nemu sebuah brand yang akhirnya cocok. Karena ternyata perjalanan menemukan bisnis skincare ini pun nggak langsung ketemu dari awal, tapi jatuh bangun di bisnis tadi ya. Iya, alhamdulillah bener banget tuh. Jadi kayak berat besi semakin ditempa kan semakin tajam tuh. Alhamdulillah ya. Jadi memang benar apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak boleh kita nggak boleh kayak putus asa gitu. Karena Allah itu tahu banget apa yang terbaik untuk kita, meskipun mungkin menurut kita itu kok sakit, menurut kita itu kayak berat banget, menyedihkan, tapi ternyata apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah proses untuk Allah tuh membentuk kita yang sekarang kayak gitu. Ya Allah ingin membentuk kita lebih baik lagi ya, mungkin dengan kesedihan itu, dengan kesusahan. Dan hal-hal yang terjadi tersebut malah bikin kita semakin kuat ya kayak gitu. Tapi tergantung juga nih dari manusianya. Jangan sampai malah dikasih kesusahan, malah dikasih kesulitan sama Allah, tapi itu dijadikan alasan untuk lebih merusak diri gitu. Nah mungkin kalau dari saya sih kita harus belajar dulu, kita harus tahu hakikatnya dulu, kita diciptakan di dunia ini untuk apa sih sebenarnya. Ya kan ada dua tuh, kita diciptakan untuk beribadah dan memang untuk diuji. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, ujian itu nggak akan pernah hilang gitu. Nah kalau ujiannya hilang berarti udah nggak hidup. Nah jadi pada saat menjalankan sesuatu atau menjalani kehidupan ini, ujian sesulit apapun itu percaya aja itu pasti akan terlewati, karena memang itu udah semacam kayak anak tangga yang harus dilalui nih untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai puncak kita nantinya kayak gitu. Jadi jangan pernah mengeluh pada saat kita kena kesulitan kah, ujian kah, karena bisa jadi itu adalah jalan terbaik untuk kita gitu. Itu adalah pintu kehidupan kita yang lebih baik di tempat lain gitu. Mungkin seperti itu ya Kak dari saya. Ya, untuk menutup IG Live ini mungkin kita bisa share ini dari Mita, ada nggak sih 3 pesan buat teman-teman yang mungkin lagi menyimak Instagram Live ini yang merasa kok kayaknya sekarang saya itu kurang modal, kurang datang dari keluarga yang tidak tepat, mungkin modalnya nggak besar sehingga saya nggak bisa dapat bisnis orang tua saya, atau mungkin saya terlalu muda, atau mungkin saya juga terlalu tua, bahkan ada yang berpikir terlalu tua, atau mungkin dia merasa bahwa saya kayaknya nggak bisa deh, saya berasal dari kota yang bukan kota besar, bukan Jakarta, Surabaya, dan Bandung misalnya ya, seperti Mita kan, tapi Mita sudah membuktikan bahwa kita bisa gitu. Nah ada nggak sih 3 pesan dari Mita buat teman-teman yang berpikir kayak gitu sekarang ini? Kalau saya sih yang pertama mungkin berani ya, harus berani. Terus yang kedua gengsi, apapun itu terjadi yang penting halal. Terus yang ketiga ubah mindset kita, jangan selalu bilang tidak bisa, tidak mungkin. Kita harus ini pasti bisa, ini pasti berhasil. Kalau kita coba lagi 100 kali, jadi jangan menyerah kayak gitu. Kalau saya sih akhirnya ya 3 prinsip itu. Jadi memang harus berani mengambil keputusan, berani untuk melangkah, kalaupun gagal, kita
celahnya tuh, kenapa bisa gagal, kenapa bisa gak jalan, kenapa bisa ini belajar dari kegagalan. Cuma kalau pada dasarnya hal-hal yang saya lakuin ada tadi, berani, tidak jadi, dan mindsetnya kita harus yakin, mindsetnya kita harus bisa bilang diri kita nggak bisa, nggak ada peluang juga. Coba aja. Dan selalu sebetulnya apa yang kita lakukan itu sekurang dari kita bisa. Kalau kita udah bilang nggak bisa, pasti hati kita punya Nggak bisa ya. jadi beneran nggak bisa. Tapi kalau sumpah memang sudah dalam pikiran kita ya, saya pasti bisa. Nah, kalau kita pasti lebih semangat lagi cari jalannya. Gitu. Dan ini harus jalan. Gitu. Supaya melancarkan. Udah sharing-sharing banget dengan teman-teman di Smart Lapo Bisnis buat Mita, dan mungkin dari saya kayaknya setelah obrolan malam ini saya jadi sadar sebenarnya Mita ini bukan langsung berhasil, tapi banyak banget proses di belakangnya. Dan yang kedua, ternyata selain itu anaknya Mita ini memotivasi Mita luar biasa juga gitu. Karena di postingan terakhirnya juga baru bangun properti juga tutup Muna gitu ya, terus ada caption kayak gitu. Jadi saya melihat Mita ini bukan hanya seorang womanpreneur yang luar biasa, yang tough juga, tapi seorang ibu yang sangat kuat menurut saya. Jadi melakukan apapun untuk kedua anaknya itu ya, untuk si Kalista sama si Nilova ya, yang ternyata umurnya sama kayak anak saya. Anak saya juga satu cewek, umur 2 tahun juga gitu, Nami gitu. Nah, thank you banget buat sharing-sharingnya malam ini. Kayaknya banyak banget insight-insight dan value-value yang kita bisa dapetin ya dari bagaimana teman-teman bisa membangun. Yang menurut saya kadang-kadang mungkin sekarang teman-teman di pandemi ini mengalami struggle, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, omset teman-teman berkurang. Ternyata dari perjalanan kita bisa tahu bahwa kesulitan-kesulitan itu kadang-kadang dikasih ke kita bukan untuk kita supaya mengalami down gitu ya, tapi kesulitan itu diberikan untuk kita supaya kita bisa memiliki kesempatan untuk menginspirasi orang lain gitu. Jadi karena kesulitan itu dikirim ke kita itu bukan karena kebetulan teman-teman, tapi karena itu adalah proses buat kita mencapai kesuksesan. Dan kadang-kadang kesulitan kita justru saat kita melihat Mita, itu kesulitan yang Mita alami itu, susah payahnya itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi buat teman-teman yang sekarang nih, saat ini teman-teman sedang struggle, teman-teman sedang mengalami kesulitan, omset teman-teman lagi turun sangat jauh, teman-teman artinya sedang dicoba apakah sekarang teman-teman itu bisa membuat orang-orang yang sedang melihat teman-teman kesulitan nantinya terinspirasi. Nah, saya harap teman-teman bisa menjadi Mita-Mita lainnya lagi ya, dan atau the next Mita juga ya, gimana bisa memanfaatkan kesulitan itu buat nantinya teman-teman bisa mencapai kesuksesan teman-teman. Thank you banget Mita buat waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain, di tempat yang lain, di kolaborasi yang lain lagi. Thank you.